can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part kelima dari alur cerita anime Kuro no Shoukanshi, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Kelvin yang sedang berada di hutan Rune, tepatnya di desa para elf, harus menghadapi salah satu dari 5 jenderal tertinggi dari kerajaan Trizen yang hendak menyerang desa elf dan hendak menculik para elf. Mampukah Kelvin melindungi desa elf dan menyelesaikan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kelvin yang sedang bertarung dengan jenderal kesatria sihir Clef dari Trizen. Tapi di tengah-tengah pertarungannya dengan Kelvin, Clef yang tanpa sengaja melihat Evil langsung menginginkan Evil untuk menjadi budaknya. Clef pun langsung menggunakan skill mata pemikatnya kepada Evil. Tapi Kelvin yang mengetahui hal itu langsung mengagalkannya. Dan di saat bersamaan Kelvin menggunakan skill penilaiannya untuk melihat status dari Clefteras. Dan setelah melihat status dari Clefteras, Kelvin pun terkejut. Hal itu karena Clefteras memiliki 2 skill yang sama, yaitu double XP dan double point skill, yang mana untuk mendapatkan skill-skill itu memerlukan poin yang cukup banyak. Dan orang-orang dari dunia ini tidak ada yang memiliki 2 skill itu sekaligus, yang artinya kemungkinan Clefteras adalah orang yang direinkarnasikan ke dunia ini juga. Dan ternyata memang benar, Clefteras juga mengakuinya bahwa dia juga datang dari dunia lain. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Kelvin terkena serangan dadakan dari Clefteras, dan setelah menyerang Kelvin, Clef langsung berada di belakang Evil untuk kembali menggunakan skill mata pemikatnya. Melihat hal itu, Kelvin marah dan langsung menghantam Clef dengan kekuatan penuhnya, sehingga Clef terlempar cukup jauh. Tetapi ternyata serangan dari Kelvin tidak berdampak apa-apa pada Clef. Kelvin pun menyuruh Evil untuk masuk ke sisi dalam tembok. Dan kemudian Kelvin langsung menggunakan 4 tombak obsidian untuk menyerang Clef. Tapi Clef langsung mengaktifkan perlindung spiral, sehingga serangan fisik ataupun serangan sihir tidak akan mungkin mengenainya. 4 tombak obsidian Kelvin pun dapat dipatahkan dengan mudah. Dan tiba-tiba dari belakang Kelvin diserang oleh budak dari Clef. Para gadis itu mereka sangat kuat. Kalau kau menahan diri karena mereka wanita, maka kau akan mati. Tapi Kelvin tiba-tiba tersenyum dan kemudian mengatakan, "Aku ingin bertarung denganmu, Clefteras." 4 budak Clefteras itu pun langsung terhempas oleh energi sihir dari Kelvin. Memakai tipuan murahan seperti boneka itu sebaiknya kau hentikan saja. Bangkitlah, serang. Hah? Bukankah itu golem? Kucing-kucingku, lawan golem-golem itu. Kloto, tongkat sihirku. Pusaran pisau. Tapi serangan sihir dari Kelvin itu memantul karena efek sihir pelindung spiral milik Clefteras. Sehingga Kelvin terpental cukup jauh karena terkena sihirnya sendiri. Seharusnya dengan ini dia sudah terbunuh. Sangat menyenangkan. Evil-chan, aku akan segera datang. Sudah kubilang, jangan memanggil namanya dengan sok akrab seperti itu. Sihir dari Kelvin berhasil mengenai wajah dari Clefteras kali ini. Tapi tongkat sihir Kelvin yang terbuat dari pohon iblis kuno tidak mampu bertahan. Tongkat itu menjadi rusak. Sedangkan Clefteras yang wajahnya terluka mulai murka. Clefteras mulai mengumpulkan energi sihirnya dan langsung menggunakan sihir hijau kelas es, yaitu badai penghalang.
Kau telah membuatku murka. Aku akan melenyapkanmu bersama dengan seluruh hutan ini. Gerald-san, jenderal musuh telah menggunakan sihir kelas S. Cepat evakuasi penduduk. Baiklah. Sekuat itukah sihirnya? Ini sangat berbeda dengan sihir biasa. Lebih tepatnya ini sama seperti bencana alam. Melihat hal itu, Kelvin juga mengeluarkan kartu asnya, yaitu tongkat sihir bencana. Hahaha, memangnya tongkat itu bisa apa? Mari kita mulai dari kaki kananmu. Kaki kanan Kelvin pun terkena sihir dari Clef, sehingga Kelvin harus kehilangan kaki kanannya. Hahaha, itu tidak cukup untuk menebus dosamu yang telah melukai wajah tampanku. Tapi tiba-tiba Clef terkejut. Hal itu karena Kelvin sengaja menerima serangannya untuk melindungi dua elf yang belum sempat dievakuasi. Maafkan aku, Master. Aku terlambat. Master, kaki kananmu. Tidak apa. Bawa anak-anak itu sejauh mungkin dari sini. Aku akan menggunakan sihir itu. Dan aku tidak tahu akan seperti apa dampaknya. Karena ini adalah pertama kali aku akan menggunakannya. Mendengar hal itu, Evil pun langsung pergi menjauh dengan membawa dua elf itu. Sedangkan Kelvin mulai mengaktifkan anugerah pertama yang diberikan Melvina pada part sebelumnya, sehingga luka di pundak dan kaki Kelvin kembali pulih seperti sedia kala. Dan kemudian Kelvin juga mengaktifkan sihir tingkat S-nya, yaitu sabit kematian Dewa Angin. Apa? Sabit Dewa Angin? Apa pria ini Shinigami? Singkat cerita, Kelvin pun berhasil mengalahkan Clefteras dengan sihir sabit Dewa Anginnya. Tapi sayangnya Clefteras berhasil kabur karena ditolong oleh Jenderal Tristan dari Trizen. Tapi tidak hanya itu. Faktor utama Clefteras bisa kabur hal itu juga karena Kelvin belum sepenuhnya menguasai sihir tingkat S-nya. Sehingga Kelvin belum bisa mengendalikan sabit Dewa Kematian secara sepenuhnya. Tujuanku melindungi teman-temanku. Aku tidak ingin punya penyesalan lagi. Hah? Barusan apa itu? Siapa? Penyesalan apa? Tiba-tiba Kelvin merasakan ingatan dari masa lalunya, meski itu belum jelas dan samar-samar. Tapi di saat bersamaan, anak dari tetua desa yang dilindungi Kelvin tadi memanggil Kelvin. Dan dia mengatakan bahwa Kelvin telah lulus dari ujian petualang tingkat S. Hal itu karena Kelvin berhasil melindungi desa elf. Mendengar hal itu, Kelvin pun terkejut. Siapa kau? Dan dia adalah kaisar dari kerajaan Gaun, yaitu Leonhard. Ia sedang merubah wujudnya menjadi elf untuk mengamati aksi Kelvin. Singkat cerita, Kelvin pun lolos menjadi petualang kelas S. Dan 4 hari lagi akan diadakan upacara promosi peringkat S-nya. Karena upacara promosi peringkat S bukan hal yang biasa dilihat setiap tahun, jadi setelah upacara dibuka maka akan diadakan latih tanding antara petualang kelas S. Dan Kelvin juga harus ikut dalam latih tanding itu. Kemudian scene berganti. Kita diperlihatkan istana Trizen, tepatnya di markas pasukan sihir. Di sana nampak Clef yang sedang berada di ruangan rahasia sedang diikat kaki dan tangannya. Dan ternyata yang mengikat Clef adalah Tristan. Tristan berniat membunuh Clef dan kemudian melaporkan kepada Kaisar Zell bahwa Clef telah mati akibat pertarungan melawan Kelvin di kerajaan Gaun. Sehingga hal itu akan membuat konflik antara kedua negara itu semakin memanas. Dan hal itu dapat memicu pertarungan antar negara. Sehingga tujuan Tristan dan Gildra akan jauh lebih mudah tercapai. Kemudian kita kembali lagi ke Pazu, tepatnya di mansion Kelvin. Kita diperlihatkan Kelvin yang sedang berlatih di ruangan bawah tanah bersama Melvina untuk menghadapi latih tanding yang akan diselenggarakan 3 hari lagi dengan petualang kelas S lainnya. Sedangkan Rion, Gerald, dan Sarah berada di Dongeon untuk meningkatkan level mereka. Tapi pada saat menelusuri Dongeon itu, mereka bertemu petualang kelas S. Dia bernama Goldian Pritian.
Meski dia berpenampilan aneh, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Itu terbukti saat mereka bertemu dengan Goldian. Sarah dan Gerald yang salah paham menganggap Goldian sebagai musuh. Mereka berdua pun langsung menyerang Goldian secara bersamaan. Tapi Sarah dan Gerald yang kuat dapat dikalahkan dengan mudah, seperti sedang melawan nyamuk saja. Singkat cerita, setelah beberapa hari, Kelvin berlatih mengendalikan sihir tingkat S-nya, yaitu sabit dewa kematian bersama Melvina. Tibalah hari di mana upacara promosi petualang kelas S dimulai. Setelah pembukaan upacara itu selesai, sekarang acara selanjutnya adalah latih tanding antara Kelvin dan salah satu petualang kelas S yang masih aktif. Dan lawan Kelvin adalah petualang kelas S dari Gaun dengan titel Putri S, bernama Sylvia. Jangan menahan diri dan bertarunglah dengan serius, Sylvia. Tentu, aku akan membunuhmu, Kelvin. Entah apa yang terjadi, tapi nampaknya Sylvia menyimpan dendam pada Kelvin. Oke, sampai di sini dulu untuk part 5-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.